Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hai. Lebih semangat lagi dong. Halo adik-adik. Hai. Oke, jadi perkenalkan, nama kakak Ella Septiana dari SMA Negeri 1 Barabai. Di sini kakak akan menceritakan kepada kalian tentang salah satu tokoh pahlawan terkenal yang ada di Indonesia. Kira-kira adik-adik bisa nebak nggak nih tokoh pahlawan siapa sih yang bakal kakak ceritain? Gak tahu. Oke, adik-adik tahu nggak siapa tokoh yang ada di gambar ini? Gak tahu. Oke, jadi tokoh yang ada di gambar ini adalah wakil presiden pertama di Indonesia sekaligus pahlawan nasional di Indonesia. Beliau bernama Muhammad Hatta. Beliau memiliki nama asli Muhammad Attar, namun kerap dipanggil Bung Hatta oleh teman seperjuangannya. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 14 Maret 1980. Sekilas tentang perjalanan hidupnya, Muhammad Hatta terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Sejak kecil, Bung Hatta memiliki ketertarikan pada buku. Bahkan saking sukanya pada buku, saat dewasa pun ia dianggap lebih tergila-gila dengan buku daripada dengan seorang wanita. Bagi Bung Hatta, buku tak sesederhana itu. Buku sangat berharga. Baginya, buku bagai jalan yang bisa mengantarkannya untuk berkeliling dunia. Dan buku seolah-olah bisa membuatnya berbicara dengan tokoh-tokoh hebat dan terkenal. Nah, adik-adik di sini kira-kira ada nggak nih yang suka baca buku juga? Ada. Wah, bagus sekali. Terus dilanjutkan ya hobinya adik-adik. Iya. Dan berkat kegemarannya dalam membaca buku, ia tumbuh menjadi seorang yang hebat. Hatta berhasil bersekolah di sekolah-sekolah terkenal. Salah satunya, ia berhasil menempuh pendidikan kuliahnya di salah satu kampus di Belanda, yaitu Handels Hogeschool atau Sekolah Ekonomi di Rotterdam. Nah, setelah mengetahui latar belakang beliau, adik-adik juga perlu mengetahui perjuangan-perjuangan apa saja yang dilakukan oleh beliau hingga beliau mendapatkan gelar sebagai seorang pahlawan. Salah satu perjuangan Hatta demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang terkenal yaitu ketika ia menjadi pemimpin dari Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi inilah yang menjadi wadah perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia melalui berbagai artikel dan koran buatannya yang dipenuhi oleh kritik dan pemikirannya yang membuat Belanda saat itu merasa gelisah dan tidak suka dengan kehadirannya. Dan karena hal itu pula, Hatta pun akhirnya ditangkap oleh pemerintahan Belanda yang merasa terancam dengan keberadaannya saat itu. Namun Hatta tidak pernah menyerah, dan berkat kegigihannya itulah ia berhasil dibebaskan dan membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah adik-adik mengetahui tentang sekelebat perjuangan beliau demi kemerdekaan bangsa Indonesia, adik-adik tahu nggak sih kalau beliau juga mempunyai peran penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran penting Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan adalah sebagai salah satu perumus dan penanda tangan naskah proklamasi. Bersama dengan Soekarno, Bung Hatta menandatangani naskah tersebut sebagai pernyataan resmi yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi beliau ini memang adalah seorang yang sangat hebat. Hingga akhirnya beliau pun berhasil menjabat sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Namun tahu nggak sih adik-adik bahwa saat menjadi wakil presiden di Indonesia, beliau mempunyai kisah yang sangat mengharukan. Meski beliau menjabat sebagai wakil presiden, beliau selalu hidup dalam kesederhanaan. Hartanya selalu ia gunakan untuk kepentingan rakyat dan membantu saudara yang membutuhkan. Bahkan saking sederhana dan sebegitu rendah hatinya, ia sampai tidak sempat untuk memprioritaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, ada sebuah sepatu terkenal dengan merek Bali. Hatta sangat menginginkan sepatu itu, hingga ia merobek selebaran kertas iklan sepatu itu yang berisi nomor penjualnya. Namun sepatu itu sangat mahal, hingga ia harus menabung untuk membelinya. Dan uang yang ia kumpulkan tak pernah cukup karena selalu habis dipakai untuk kebutuhan rumah tangga atau membantu kerabat dan saudara yang membutuhkan bantuannya. Dan sampai akhir hayatnya Hatta tak pernah bisa membeli sepatu impiannya. Nah, dari kisah di atas banyak sekali pesan baik yang dapat kita ambil. Juga banyak sekali watak dan perbuatan beliau yang dapat kita teladani.
Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak nih kira-kira sifat dan perilaku apa saja sih yang dapat dicontoh dari beliau? Oke, sebelumnya perkenalkan nama adik siapa? Nama saya Siti Ailin Felicia, bisa dipanggil Ailin. Sifat yang bisa dicontoh dari tokoh tersebut adalah gigih, suka menolong, cerdas, baik hati, dan rendah hati. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Sekian penjelasan dari kakak dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.